Cap halaman buku harian di muka. Backlund East Borough di dalam sebuah apartemen 2 kamar tidur. Force mengambil pena fountain dan mulai menulis di selembar kertas. Ini adalah surat untuk gurunya, Dorian Gray Abraham. Surat ini ditulis untuk memberitahunya bahwa dia dalam bahaya dan tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat tinggalnya yang lama. Balasan tidak boleh dikirim ke sana, dan jika dia mengirim surat, dia harus segera mengubah alamatnya dan mengganti identitasnya jika memungkinkan. Setelah menulis banyak kata, Force meletakkan penanya, melipat surat itu, memasukkannya ke dalam amplop, dan menempelkan perangko di atasnya. Kemudian dia mengganti pakaiannya dengan pakaian luar dan meninggalkan ruangan dengan surat yang ingin dia kirim. Dia tidak terlalu ingin pergi keluar, tetapi tempat tinggal barunya ini tidak hanya tidak memiliki minuman beralkohol, tetapi bahkan tidak memiliki biji kopi, kopi instan, daun teh hitam, koran harian, majalah terbaru, atau novel. Untuk semua itu, dia tidak punya pilihan selain pergi sendiri untuk mengirim surat dan membeli beberapa bahan makanan di luar East Borough. Sementara itu, Shio sudah pergi. Dia ingin mengirim surat ke apartemen sewanya yang lama, menyatakan bahwa Baron Stratford setia kepada raja. Dia ingin melihat apakah itu bisa mendorong pengamat Chamonix untuk mengambil tindakan tertentu. Serius, setelah semuanya selesai, aku sangat takut sampai hampir lupa menulis kepada guru. Seandainya aku menyelesaikannya lebih awal, aku bisa meminta Shio untuk mengirimkannya. Force mengenakan bonet yang memiliki jaring ikan, berjalan menuruni tangga gelap hingga ke bawah, dan keluar dari kondominium. Ini berada di pinggiran East Borough, di mana pekerja teknis dan manajer tingkat rendah tinggal. Relatif aman dan bahkan ada pengantar koran di sekitar. Saat Force mendengar lonceng berdentang dari waktu ke waktu, dia berjalan perlahan di sepanjang sisi jalan. Pada saat ini, seorang tukang pos menghentikan sepedanya, mengeluarkan tumpukan koran dari tasnya, dan masuk ke kondominium di sampingnya. Ford melirik dengan santai dan melihat bahwa salinan di bagian atas adalah News at Sea. Orang-orang yang tinggal di sini benar-benar berlangganan koran semacam itu. Pekerjaan mereka ada hubungannya dengan perdagangan maritim. Force mengalihkan tatapannya sambil bergumam dengan terkejut. Namun, ini bukan sesuatu yang patut diperhatikan. Dia segera berjalan menuju kotak surat saat melihatnya di ujung jalan. Tukang pos itu masuk ke kondominium dan menemukan beberapa target dari deretan kotak surat, memasukkan koran yang sesuai ke dalamnya. Tak lama setelah dia pergi, sebuah kotak surat dibuka dan koran di dalamnya diambil. Orang yang mengambil koran itu berjalan ke lantai 3, membuka sebuah ruangan dan duduk di kursi santai sederhana, bergoyang di dalamnya sambil membaca. Di samping kursi santai, ada meja kayu hitam dengan tumpukan kertas yang diletakkan di atasnya. Beberapa dari kertas itu disusun rapi dengan halaman depan menghadap ke atas. Beberapa yang lain bengkok secara asimetris, memperlihatkan artikelnya. Di sana terdapat laporan-laporan yang sesuai. Mengejutkan, petualang gila menjadi buronan. Petualang gila muncul kembali, sebuah pemburuan yang luar biasa. Orang terdekat raja di laut, petualang seharga 90.000 pound. Kisah German Sparrow dan 3 laksamana bajak laut wanita. Mendapatkan ketenarannya dalam satu pertempuran, German Sparrow mencoba pembunuhan terhadap wakil laksamana Elman di malam hari. Tak lama setelah Force menyelesaikan belanja dan kembali ke apartemen sewanya, Shio telah menyelesaikan perjalanannya dan kembali. Alasan untuk kembalinya mereka tepat waktu adalah karena itu adalah hari Senin dan hampir pukul 3 sore. Gong, gong, gong. Lonceng katedral terdekat bergema saat cahaya merah tua melesat ke arah Force dan Shio pada saat yang bersamaan. Di dalam istana megah, di samping meja kuno yang bercak, sosok-sosok secara muncul samaan, mengambil bentuk fisik. Seperti biasa, Justice Audrey berdiri terlebih dahulu, menghadap kursi kehormatan di meja perunggu panjang, membungkuk dan berkata, "Selamat sore Tuan Fu." Nona Justice tampak agak murung. Dari tampaknya, berita malam tadi masih memengaruhi dirinya. Tuan Fu Clan mengangguk samar dan mengakui salam anggota klub tarot. Pada saat ini, Audrey yang tidak dalam suasana hati yang baik memperhatikan dengan keterampilan observasinya yang tajam bahwa ada salib perunggu di samping tangan kanan Tuan Fu. Dari mana salib ini berasal? Untuk diletakkan di meja oleh Tuan Fu, itu adalah barang yang setidaknya setara dengan kartu penistaan. Dari siapa asalnya? Apa fungsinya? Pertanyaan-pertanyaan melintas di benak Audrey, membuatnya merasa rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ini adalah pertama kalinya Tuan Fu meletakkan sesuatu di depannya yang bukan kartu penistaan.
Segera setelah itu, Alger, Cattleya, dan anggota klub tarot lainnya juga memperhatikan salib perunggu yang lebih mencolok daripada kartu. Seperti Nona Justice, mereka tidak bisa tidak berspekulasi tentang asal, tingkat, dan fungsi barang tersebut. Di antara mereka, Derek merasakan panggilan halus darinya. Dia merasa bahwa salib perunggu itu menariknya. Dia kemudian teringat sebuah aturan dasar yang diajarkan dalam pelajaran di Kota Perak, hukum konvergensi karakter Beyonder. Ini adalah artefak tertutup tingkat tinggi dari jalur matahari. Derek tiba-tiba menyadari Force dan Shio mengenali salib perunggu itu sebagai artefak tertutup yang mereka korbankan. Mata mereka membesar seolah-olah mencoba melihat lebih baik. Tuan Fu sangat menghargai barang ini. Itu lebih penting daripada yang Shio dan aku bayangkan. Force terkejut dan tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Ketika berbicara tentang hal-hal yang melibatkan dewa, pikirannya tidak pernah berkembang ke arah romansa. Shio memiliki pikiran yang serupa dengan Force, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia percaya bahwa Nona Justice pasti akan mengambil inisiatif untuk bertanya. Justru saat Audrey mempertimbangkan untuk mengangkat tangannya, Cattleya menutup matanya, memutar tubuhnya, dan menghadap kursi kehormatan. Sebelum dia membungkuk dan berbicara, Tuan Full Clan tiba-tiba tertawa. Jangan khawatir, kacamata yang kau conjure dapat menyegel Eye of Mystery pryingmu. Dia sangat tahu bahwa Nyonya Hermit telah menjadi demigod dengan memperoleh keilahian, berubah menjadi seorang mysticologist. Ini sebagian karena Cattleya telah berdoa kepada Tuan Fu sebelum dia mengadakan ritual dan mengkonsumsi ramuan, berharap untuk maju di bawah pengawasannya. Dengan cara ini, bahkan jika dia akhirnya gagal, dia bisa diberkati dan tidak kehilangan kendali atau menjadi gila. Dia bisa selalu memikirkan untuk mengeluarkan karakteristik berlebihan dan mengulang percobaan. Mengenai hal ini, Klein tidak terlalu percaya diri karena dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Divinasi juga tidak memberikan jawaban, tetapi karena dia telah setuju, dia percaya bahwa jika dia gagal dan tidak mati, itu pasti semua berkat Tuan Fu. Jika dia kehilangan kendali atau menjadi gila, dia tidak akan peduli apakah Tuan Fu benar-benar curang. Singkatnya, tujuan utama Klein adalah memberinya kepercayaan diri, sehingga dia berada dalam kondisi terbaik untuk mencoba kemajuan. Lagi pula, Admiral of Stars tidak dapat menemukan keberadaan lain untuk memberikan berkah serupa. Setelah menyaksikan kemajuan Nyonya Hermit menjadi demigod, Klein menghela napas lega sambil mengejek dalam hati. Terkadang, bertindak sebagai dewa lebih sulit daripada bertindak seperti manusia. Ketika para pengikut menghadapi masalah, biasanya ada dua hasil, hidup atau mati. Kelangsungan hidup mereka secara alami disebabkan oleh berkah dewa, dan tidak ada yang peduli jika kematian terjadi. Di sisi lain, setelah menjadi demigod dan dapat menggunakan lebih banyak kekuatan dari ruang misterius di atas kabut abu-abu, Tuan Full Clan dapat dengan mudah melihat proyeksi astral dari anggota klub tarot. Dengan demikian, membaca jalur Beyonder dan urutan mereka saat ini. Setelah menyegel Eye of Mystery pryingnya, Cattleya menghela napas lega dan dengan hormat berkata, Tuan Fu, kali ini ada satu halaman dari buku harian Kaisar Roselle. Buku harian Kaisar Roselle. Ratu Mistik telah menyelesaikan urusannya, tetapi tidak ada yang aneh terjadi di Backlund. Ya, tidak ada yang menyadari infiltrasi Amon di Jalan Backlund atau pertempuran demigod di Manor Maigur. Tuan Full Clan mengangguk dengan tenang dan berkata, Bagus, kau bisa memikirkan sebuah pertanyaan atau permintaan. Saat dia berbicara, Audrey, Alger, dan yang lainnya dengan tajam belajar sesuatu dari percakapan ini. Nyonya Hermit khawatir bahwa kacamata yang dia conjure tidak mampu menyegel Eye of Mystery pryingnya, dan ini bukan kekhawatiran yang dia miliki dalam pertemuan sebelumnya. Ini berarti bahwa Eye of Mystery prying Nyonya Hermit telah meningkat secara signifikan. Mengapa ada peningkatan mendadak? Apakah dia maju menjadi demigod? Dia adalah demigod kedua klub tarot kita? Audrey menghubungkan hal ini dengan pembelian Cattleya terhadap darah makhluk mitologis dan segera memiliki dugaan. Dia kemudian melirik anggota pria di depannya dan menyadari bahwa sikap duduk Tuan Hangman telah tidak sadar berubah. Dia tampaknya telah menyadari bahwa Nyonya Hermit telah menjadi demigod. Pandangan Little Sun masih menatap salib perunggu tanpa reaksi. Bulan Tuan Emlyn ragu selama beberapa detik sebelum menatap Nyonya Hermit. Tuan Star seperti Little Sun, matanya agak kosong seolah menunggu bagian buku harian berlalu. Yang terhormat Tuan Fu,
Apakah pertanyaan ini dapat diakumulasi dengan yang berikutnya? Cattleya bertanya. Diakumulasi dengan yang berikutnya, Ratu Mistik masih tidak ingin suasananya terpengaruh. Lalu mengapa dia tiba-tiba memberikan halaman buku harian? Apakah dia telah meramalkan sesuatu? Untuk mempertahankan citranya sebagai Tuan Fu, dia tidak bertanya mengapa dan mengangguk pelan. Tentu, Cattleya tidak berbicara lebih lanjut saat dia mengkonjure halaman buku harian itu, hanya untuk melihatnya berkedip ke tangan Tuan Fu. Klein memindai seolah-olah dengan santai, menyerap sebagian besar informasi. 19 Juli, malam bulan darah. Jawaban Tuan Dor memungkinkanku untuk mengkonfirmasi satu hal. Dalam organisasi rahasia kuno itu, Blasphemy Slate kedua yang kutemukan tidaklah lengkap. indonesiawebnovel.id, sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi, selanjutnya, litenovel.id. Komentar, be the first to comment. 0 comments. Sakura Novel, daftar novel request, light novel, web novel, novel tamat, copyright 2026, Sakura Novel, all rights reserved. All novels and content on this site are shared for entertainment and educational purposes only. All rights belong to their original authors and publishers. We do not claim any ownership of the works posted here. If you are the copyright owner and believe your work has been used without permission, please leave a comment on the relevant post, and we will review and remove the content as soon as possible. Thank you for your understanding and support. Apakah Anda ingin saya menampilkan bab selanjutnya dari seri ini dengan cara yang sama persis tanpa ada perubahan kata-kata?